Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali dengan kami dalam program spesial Ramadan. Kali ini kami akan membawakan tema bagaimana menunda haid bagi seorang wanita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin secara online, pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hal wanita ini memang selalu menarik ya untuk kita bicarakan, termasuk di bulan suci Ramadan, saat kaum laki-laki harus berjuang, dia melaksanakan kewajiban berpuasa, sementara kaum perempuan ini ada diskon, ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertentu tidak berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa. Bukan hanya boleh tidak berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa. Siapa itu? Yaitu wanita yang sedang haid dalam keadaan atau dalam keadaan nifas. Wiladah sudah pasti gitu ya. Akan tetapi, dan ini juga hebatnya wanita, hebatnya perempuan, meskipun diberi keringanan untuk tidak boleh berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan haid, tapi muncul saja pertanyaan, bagaimana menunda haid bagi seorang wanita agar bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini tentu menambah kebanggaan dan kekaguman yang lain terhadap wanita di saat laki-laki agak bermalas-malasan padahal diperintah, tetapi ini wanita yang tidak boleh justru menanyakan boleh nggak menunda haid untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama ingin saya sampaikan, haid. Apa itu haid? Dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah berbicara tentang haid juga diawali dengan pertanyaan, wa yas'alunaka 'anil mahid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawabannya adalah qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah darah yang keluar pada waktu tertentu. Darah itu darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka janganlah engkau gauli wanita dalam keadaan haid. Fa'tazilu, pisahkanlah wanita dalam keadaan, dalam arti al-uzlah, al-i'tizal ini maksudnya tidak digauli dalam keadaan haid. Untuk itu ada hadis yang populer diriwayatkan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya hadis ini diangkat oleh para mufassir, termasuk juga Imam Ibnu Katsir saat menafsiri ayat wa'tazilu atau wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Hadis yang populer adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika Nabi ditanya tentang bagaimana sikap suami kepada istri yang sedang haid, kata Rasul, jawabannya adalah isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan apapun selain bersetubuh. Jadi memang ada perlakuan khusus terhadap wanita yang sedang menjalani masa haid. Apa haid itu? Para ulama fikih merumuskan haid secara bahasa itu as-sailan, aliran, mengalir ya, alirannya as-sailan, mengalirnya air, mengalirnya benda cair itu haid lughatan. Adapun haid menurut syara adalah khurujud dam min farjil mar'ah la li maradin, keluarnya darah
dari kelamin perempuan, kelamin wanita yang bukan disebabkan oleh penyakit. Jadi biasanya cara ini keluarnya dari rahim, kemudian keluar di masa-masa tertentu, dan justru dalam keadaan sehat. Ini menunjukkan bahwa si wanita yang masih haid ini berarti masih dalam masa subur, normal, dan bahkan sehat. Akan tetapi semangat beribadah ini kadang kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, ya, seperti tema yang dibawakan kali ini, bagaimana hukum menunda haid bagi wanita agar bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini kan pastinya semangat berpuasa melatar belakangi pertanyaan ini. Karena perlakuan khusus kepada wanita yang sedang haid itu biasanya dalam pembahasan fikih itu adalah seperti pembahasan ma yahrumu bil haid, apa yang diharamkan sebab haid. Karena kan haid ini masuk dalam kategori hadas, dan hadas haid ini termasuk hadas yang akbarul ahdas, hadas yang paling besar. Beberapa ulama fikih Syafi'iyah itu mengkelompokkan hadas. Ada yang mengkelompokkan hanya dua, ada hadas asghar, hadas akbar. Kemudian ada yang mengkelompokkan lagi tiga. Jadi ada hadas yang asghar, ada hadas yang mutawassithah, ada hadas yang akbar. Hadas yang kecil adalah hadas wudu. Hadas wudu itu hadas yang ditimbulkan karena keluarnya angin, keluarnya kotoran dari depan atau dari belakang di luar mani, di luar air sperma. Itu nanti mewajibkan wudu, dan itu hadasnya kecil. Hadas yang bagi yang membagi ada mutawassithah itu, hadas yang sedang itu adalah hadas junub. Hadas junub itu hadas orang yang bersetubuh atau mengeluarkan sperma, itu hadas, dan itu junub. Ini bagi ulama yang membagi tiga, masuk hadas yang sedang. Hadas yang paling besar adalah hadas akbar, itu hadas haid, hadas nifas. Haid dan nifas ini yang hadas menjadi hadas paling besar. Yang membagi dua itu hanya hadas asghar, hadas akbar. Asghar hanya wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, sementara hadas akbar selain itu adalah hadas akbar. Ini bagi ulama yang membagi dua. Kenapa ada pembagian dua bagian, ada ulama yang membagi tiga? Karena melihat akibat yang ditimbulkan. Orang yang tidak punya wudu itu haram 4 hal. Ada sebagian yang mengatakan 3, tapi sebetulnya yang bisa dibagi tidak dibagi, sehingga 3. Ya, kalau yang mengatakan 4 secara rigid banget, yang bisa dibagi. Orang kalau nggak punya wudu, batal wudu itu haram 4 hal. Pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang mushaf, yang ketiga haram membawa mushaf. Itu kalau tidak punya wudu. Nah, kalau orang junub, orang yang dalam keadaan hadasnya hadas junub, mengeluarkan sperma atau bersetubuh meskipun tanpa mengeluarkan sperma, itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah haram melakukan 6 hal. Jadi tambah 2, 4 yang tadi ditambah haram membaca Al-Quran, haram diam di dalam masjid. Jadi 6 kan. 4 yang pertama tadi ditambah membaca Al-Quran, haram bagi orang yang junub. Ditambah 1 lagi, yaitu haram berdiam di dalam masjid. Jadi orang dalam keadaan junub nggak boleh diam. Kalau sekedar lewat, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau diam nggak boleh. Nah, orang yang haid ini keharamannya lebih banyak lagi. Kalau tadi 6, kalau haid ditambah lagi. Orang yang haid tidak boleh lewat masjid jika dikhawatirkan mengotori. Ada darah yang nabas, mungkin gimana? Mungkin dulu
ada pembalut begitu ya, dan seterusnya lah. Kalau dikhawatirkan in khafat talwisahu, dikhawatirkan kok mengotori masjid, maka haram lewat masjid. Terus ada lagi nggak? Ada haram puasa. Kalau wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Masih ada lagi, ada haram dicerai pada saat wanita sedang haid. Tentu ini khilafiyah ya. Satu lagi adalah haram digauli, haram digauli. Nah tadi isna'u kulla syai'in illa nikah, hadisnya. Ayatnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid ini jelas sekali wanita yang sedang haid tidak boleh digauli. Nah, pemirsa yang budiman, kemudian bagaimana hukumnya menunda haid untuk beribadah? Menunda haid untuk beribadah. Secara umum sebetulnya menunda atau mempercepat haid ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Akan tetapi harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini kami kira-kira miriplah dengan permasalahan wanita yang jamaah haji dari Indonesia, maksudnya dari orang yang jauh dari Mekah. Dia seorang wanita, dia haidnya teratur. Kira-kira waktu pulang, waktu keluar dari Mekah untuk pulang itu dalam keadaan haid. Sehingga kalau dia tidak menunda haid, nanti saat harus keluar dari Mekah, dia belum bisa keluar dari Mekah karena menurut Syafi'iyah tawaf wada itu hukumnya wajib. Maka di sini ada solusi bagaimana jika dia menunda haid mengkonsumsi obat-obatan tertentu, hubub. Para ulama, terutama yang saya baca, saya tahu persis adalah Darul Ifta Al-Masriyah, lembaga fatwa Mesir, itu mengatakan boleh. Tentu ketika harus ada catatannya, ketika tidak menimbulkan bahaya yang tidak mampu ditahan oleh si wanita itu, maunya mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya, itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi boleh itu dengan catatan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat ibadah yang hendak dituju. Begitu juga dalam hal puasa, boleh nggak? Boleh, boleh, asal tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Apakah itu madaratnya madarat kesehatan atau madarat di luar kesehatan fisik ya. Ketika semua itu aman, tentu diperbolehkan. Kemudian konsumsinya, yang dikonsumsi ini apa? Kalau yang dikonsumsi adalah zat-zat yang haram secara zati, itu menjadi tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh. Dan terakhir, kalau kita ngomong sebaiknya, baik mana sih? Menunda haid sehingga bisa berpuasa di bulan Ramadan, atau tetap seperti biasa haid ya haid, ya nggak puasa saat bulan Ramadan, dan nanti dibayar dikodok pada bulan atau waktu-waktu di luar Ramadan. Kalau mau baiknya baik mana? Ini soal Ramadan ya, bukan soal haji. Jadi sebaiknya ikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ditunda-tunda. Justru syukuri saat datang haid, jadi boleh tidak berpuasa. Bukan hanya boleh, harus tidak berpuasa, haram berpuasa. Jadi saya jadi agak ya pantaslah ketika mempertanyakan, sebetulnya wanita umpamanya lebih baik enggak haid daripada haid di bulan Ramadan. Itu sebetulnya saking senangnya ibadah, atau jangan-jangan bukan itu? Jangan-jangan karena malas nyerutang di bulan yang lain. Kalau itu penyebabnya kan sebetulnya juga bukan karena terlalu semangat beribadah ya.
semoga juga tidak seperti itu ya, semoga saking semangatnya. Tapi kalau ngomong mana yang lebih baik ikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saatnya haid ya, jalani haid berarti tidak boleh berpuasa. Tapi kalau memang mau menunda karena ini puasa ini sangat penting, punya arti yang lebih dari biasanya, ya monggo-monggo saja, boleh, tapi dengan catatan tidak menimbulkan bahaya, dan dengan catatan apa yang dikonsumsi itu adalah sesuatu yang memang halal, sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, materi yang saya juga sangat penting ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, barangkali kalau ada hal-hal yang bisa dilanjutkan, pertanyaan atau apa mungkin pendalaman bisa dilanjut melalui komen atau melalui media lain yang kita miliki di NU Nukom, PCNU Cilacap. Terima kasih, mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa ini menambah keberkahan dan kita semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.